PAN yang menjadi elemen penting KMP sudah keluar dari koalisi yang pernah mengusung Prabowo Subianto Hatta Rajasa di Pilpres 2014 lalu. Dengan masyhur, Prabowo meresponnya dengan sebuah pantun. Mari kita simak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam jambangan. Kalau Tuan dapat kawan baru, kawan lama dilupakan jangan. Saya tidak hebat membaca pantun, tapi ini pantun rasanya sangat cukup terkenal lah, bukan pantun yang baru gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya di dalam jambangan. Kalau ada kawan baru, kawan lama dilupakan jangan. Saya tidak tahu mau membaca kekecewaan atau apapun, tetapi itu adalah tanda perubahan, bukan begitu Mas Burhan? Bahkan sebenarnya perubahan juga tampak dari sisi strategi Prabowo dan Abu Rizal Bakri di awal tahun 2015 pada saat Jokowi menghadapi tanda kutip oposisi yang justru datang dari dalam. Jokowi kemudian melakukan manuver dengan mendekati Prabowo dengan Abu Rizal Bakri. Dan bahkan kalau kita akui sebenarnya KMP tidak cukup oposisi selama pemerintahan Jokowi setahun terakhir. Jadi Prabowo sendiri sebenarnya dari sisi tertentu melakukan proses memperlunak oposisinya. Itu terlihat dalam kasus pemilihan Budi Gunawan yang kemudian ketika Jokowi membatalkan, KMP relatif menerima kandidat alternatif yang disodorkan oleh Jokowi. Kemudian kasus yang lain tentu KPK ya, dan Polri dan seterusnya. Jadi menurut saya bedanya adalah Prabowo tetap sebagai oposisi, tetapi strateginya tidak murni oposisi. Sudah berubah dari awal. Kita dengarkan apa dua pihak KMP. Ya, kami melihat setahun terakhir itu sebetulnya Pak Jokowi dan KIH mendapatkan banyak sekali privilege karena DPR punya banyak urusan sendiri dibandingkan dengan periode lalu. Ini bulan madunya itu tidak banyak diganggu. Padahal mestinya kalau DPR karena DPR ribut sendiri gitu ya. Sendiri tepatnya ya. Kalau DPR betul-betul berfungsi dengan efektif, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang harusnya secara struktural itu bisa dikritisi ya. Tapi boleh nggak menjawab Mas Burhan tadi bahwa itu berubah gitu? Ya, namanya ada perkembangan tentu harus ada respon ya. Jadi kalau kami di KMP tetap melihat bahwa kita makin rasional, selesai pertarungan, bagaimana memposisikan sebagai oposisi yang dalam kontestasi ini benar-benar bisa memberikan kepada publik kepuasan bahwa KMP punya konsep kepada pemerintah. Ayo kita menjadi partner yang tajam, sehingga lebih rasional, lebih lembut, lebih rasional. Ya, saya kira kan itu di dalam perjalanannya kan melihat situasi pada saat itu kan, seperti yang tadi saya katakan, tadi juga ditegaskan oleh Presiden PKS. Kalau dalam satu hal ada kebijakan yang memang itu menguntungkan rakyat, kemudian untuk menjaga stabilitas dan segala macam itu ya kita harus ikut, harus dukung kan gitu. Tapi ada satu sisi yang kita lihat memang ini tidak sejalan dengan visi KMP, yang itu juga mewakili menurut kita adalah pandangan yang terbaik buat rakyat gitu ya. Saya kira ya kita bisa berbeda. Kalau Mas Burhan katakan lebih melunak ya itu tadi. Sebenarnya realistis. Itu pilihan yang realistis ketika Golkar dengan P3 mengalami perpecahan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada strategi stick and carrot. Itu strategi klasik gitu. Ada carrot di situ, misalnya melalui utang terhadap Lapindo gitu ya, sekitar 800-an miliar. Sebelah sini nih. Itu kan carrot itu, termasuk juga janji untuk menambah anggaran buat partai politik 1 triliun per tahun. Gitu. Itu carrot, tapi juga ada stick. Sticknya ya dalam kasus P3 dengan Golkar itu clear. Setelah ada persoalan leadership dispute di kedua partai utama pendukung KMP, Prabowo sebagai panglimanya KMP itu realistik cuma bisa memegang Gerindra dengan PKS. Di luar itu sudah praktis tidak di luar kontrol dirinya. Jadi kalaupun toh dia menabrak keras gitu ya, pakai strategi oposisi murni, itu ya percuma juga. Gitu. Mas Arief. Ya saya melihat dalam kasus PAN persis sama dengan apa yang terjadi di PKS, yaitu ada perubahan internal dulu, ada perubahan kepengurusan di mana pengurus PAN yang baru itu lebih mudah untuk berkomunikasi dengan pemerintah karena bisalah kita katakan tidak terlibat dalam pertempuran 2014. Saya kira itu jelas menguntungkan. Mas Arief mau tetap katakan PKS juga akan naga-naganya begitu. Yang saya mau katakan juga sebetulnya adalah apakah Gerindra itu kemudian menjadi satu-satunya di dalam KMP? Mungkin secara formal iya.
Tapi kalau kita lihat beberapa perkembangan komunikasi antara Pak Prabowo misalnya dengan Pak Luhut Binsar yang saya kira sudah semakin jelas, semakin akrab, semakin terfasilitasi berbagai kebutuhan dan keperluan dari Pak Prabowo. Saya kira itu juga menandakan bahwa Prabowo barangkali rasanya menurut saya nggak bakalan sekeras dulu. Barangkali partainya iyalah tidak akan masuk ke dalam, tapi dalam komunikasi politik, dalam berbagai negosiasi dia akan melunak. Yang sudah bisa jadi ada dipastikan semacam rekonsolidasi kekuatan politik Jokowi, terutama di semester akhir 2015, dan salah satunya adalah mulai berfungsinya politikal operatif di sekitar Pak Jokowi. Ada seperti Pak Luhut yang sepertinya memang patok gitu ya, untuk melakukan diplot gitu ya, untuk komunikasi dengan partai di luar, non pemerintah, tapi secara formal bukan bagian dari koalisi gitu. Dan cukup berhasil. Dan itu menjelaskan juga Mbak Nunung tentang beberapa pertanyaan orang posisi Pak Luhut yang dia secara resmi ada di dalam Kementerian Polkam, Menko Polkam, tapi menjalankan banyak fungsi dan itu menjadi sebuah strong point buat dia. Karena kita berpikir ini menteri koordinator apa gitu kan. Dia jalankan, itu fact, itu dia jalankan. Makanya yang kemarin diturunkan kan posisi tawarnya karena ketinggian. Tapi saya kira rekonsolidasi politik itu menjadi penting ya, terutama untuk di DPR. Ya, karena pada awal-awal kan kita lihat ketegangan yang luar biasa nih antara KAHYA dan KMP, yang itu pada akhirnya tadi sudah dijelaskan bahwa itu merugikan semua, ya. Hubungan pemerintah jadi jelek, ya. Urusan-urusan ketatanegaraan juga menjadi terganggu, ya. Jadi kan saya kira ketika misalnya pribadi-pribadi tokoh-tokoh politik ini baik yang di dalam maupun di luar dikonsolidasikan, ya, paling tidak itu meredakan ketegangan khususnya di DPR. Jadi fungsi-fungsi kerja kalau misalnya ada terjadi keharmonisan antara partai-partai yang di luar pemerintah dengan yang di dalam, itu kan bisa berpengaruh pada keputusan-keputusan di DPR gitu. Iya, kredit siapa sih itu sebenarnya? Siapa yang berperan awalnya untuk kemudian merubah itu? Kesadaran dari para anggota KMP sendiri, mungkinkah gitu? Kalau sebenarnya itu kami kan ada pertemuan bulanan ya, dan selalu diupdate perkembangannya. Tapi memang beberapa inisiatif kadang-kadang personal ya, Pak Prabowo, Pak Ical atau kami usulkan ya, sehingga dengan demikian ketika ada perkembangan baru memang responnya bisa sama gitu. Nah, walaupun saya kembali kepada poin pertama bahwa harus segera KMP ataupun masyarakat benar-benar mampu memfungsikan diri, mengontrol pemerintah dengan baik. Karena contohnya, bagaimanapun pertumbuhan ekonomi kita di bawah zaman Pak SBY. Nah, kemudian kemarin hampir-hampir defisit kita di atas 3%. Ada dua menteri mengatakan 2.9. Kalau hitungan kita, kalau shortfall kemarin nggak kena 195 itu nggak ketutup, mungkin di atas 3. Itu udah melanggar Undang-Undang 17. Itu. Nah, pada saat yang sama, paket kebijakan ekonomi yang 8 tuh banyak tambah sulam dan tidak menyelesaikan. Dalam waktu pendek, Indonesia dalam pembicaraan terakhir KMP? Tepat. Maksudnya, titipan kami, ayo kita fokus di bagaimana secara struktural katakan memberi kritik yang konstruktif bahwa pemerintah ini harus benar-benar bekerja, jangan cuma itu oposisi loyal gitu ya. Katanya yang paling penting adalah komunikasi politik yang dibangun antara partai politik di luar maupun di dalam itu memang semata-mata untuk kepentingan semua, kepentingan bersama, kepentingan nasional rakyat, bukan untuk kepentingan orang per orang yang berkomunikasi itu. Ada satu hal yang penting, catat ya. Selama ini kan kita selalu melihatnya dari sudut yang minor, bahwa ada budaya pragmatisme, tapi budaya pragmatisme di kalangan elit partai itu kan yang menaungi di bawah namanya konsensus itu. Ada studi terbaru yang menunjukkan keberhasilan Indonesia transisi menuju demokrasi karena elitnya mau konsensus gitu loh. Coba kalau misalnya elit itu tidak mau menerima kekalahan dalam pemilu, kemudian mereka melakukan segalanya persis seperti Thailand atau di Filipina, bubar tuh demokrasi kita. Hasilnya akan jauh berbeda. Lepas dari segala keburukan elit politik, ada sisi positifnya gitu. Burhan tumben nih komentarnya bagus. Walaupun dia tidak bilang sepenuhnya idealisme begitu kan, ada pragmatisme juga gitu kan, sedikit aja. Iya, mau. Kita lanjutkan saat lagi. Harga yang harus dibayar untuk konsensus. Oke, baik. Kami akan kembali selepas pariwara.